adanya kabar yang menggembirakan. MK mencabut ambang batas 20% dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Batasan-batasan adanya jumlah kursi di DPR, kemudian perolehan suara sah nasional itu tidak berlaku lagi. Walaupun ambang batas 20% ini cabut, tapi setiap partai politik yang maju dalam pemilu bisa bergabung dengan partai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, pembicaraan kita mari kita beralih ke topik tentang adanya kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Indonesia. Ada berita tadi adanya MK mencabut ambang batas 20% dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi dengan adanya putusan ini sahabat-sahabatku, di Pilpres yang akan datang yaitu tahun 2029, batasan-batasan adanya jumlah kursi di DPR, kemudian perolehan suara sah nasional itu tidak berlaku lagi. Ini sahabat-sahabatku, kemudahan yang diberikan MK kemarin telah mempermudah pasangan calon dalam pilkada untuk maju dalam perhelatan pilkada. Sekarang MK membuat sejarah lagi dengan mempermudah pasangan calon presiden atau wakil presiden untuk maju ke gelanggang pertarungan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, sahabat-sahabatku, tentu ini bersejarah karena sebelumnya telah banyak permohonan yang disampaikan oleh ormas, masyarakat, individu, akademisi yang mengajukan permohonan ini sampai 35 kali. Kurang lebih 35 kali, tapi satu pun tidak ada yang dikabulkan. MK itu beralasan dikarenakan katanya hal ini merupakan open legal policy. Artinya hal ini merupakan kewenangan dari DPR. Itulah yang selalu disampaikan oleh MK untuk tidak jadi memutus dalam masalah ambang batas ini. Nah, sahabat-sahabatku, tentu dengan adanya saat ini MK berubah pikiran dalam titik 2 di atas, sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, sahabat-sahabatku, putusan MK nomor 62 PUU Trip 22 tahun 2024 ini menghapus pasal 222 dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dikatakan bahwa sahabat-sahabatku, pasal itu bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melanggar moralitas serta rasionalitas. Ini adalah sekali lagi merupakan kemajuan dari bangsa Indonesia, maka nanti dominasi sebuah partai politik dalam pemilu tidak akan terjadi lagi. Nah, sahabat-sahabatku, ada pertanyaan, apakah dengan adanya MK menghapus ambang batas ini, apakah nanti jumlah pasangan presiden dan wakil presiden itu sangat banyak? Tentu sahabat-sahabatku, kalau kebanyakan juga tentu adalah tidak bagus. Nah, ini sahabat-sahabatku dijawab, dikatakan bahwa sahabat-sahabatku, walaupun ambang batas 20% ini dicabut, tapi setiap partai politik yang maju dalam pemilu bisa bergabung dengan partai yang lain dengan syarat bahwa bergabungnya itu adalah tidak menjadikan adanya dominasi sebuah partai. Bahwa dikatakan juga sahabat-sahabatku, nanti apabila ada partai politik yang tidak mencalonkan presiden dan wakilnya, maka akan mendapat sanksi berupa larangan untuk ikut pemilu dalam periode berikutnya.
Nah, tentu ini ada sebuah kerugian yang akan diderita oleh partai politik kalau partai politik itu tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, sahabat-sahabatku, permohonan ini diajukan oleh 4 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kita berterima kasih kepada pemohon, dan ini tentu akan menjadikan sejarah ketatanegaraan Indonesia semakin maraknya atau semakin hidupnya demokrasi di Indonesia. Dan tentu ini juga, sahabat-sahabatku, sekali lagi, semua tujuannya semata-mata demi kemajuan bangsa Indonesia menuju bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu saja, sahabat-sahabatku, yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.